Dan kedua, penghuni kubur ini ya, tidak disiksa, tidak diadab karena dosa besar. Ya, oleh karena itu hati-hati, jangan menganggap remeh yang namanya dosa. Beda orang kafir dan orang yang beriman ketika menyikapi dosa. Ya. Kalau orang yang beriman ketika menyikapi dosa, dia melihat seperti gunung yang ada di atas kepalanya. Dia takut kalau gunung itu menimpanya. Jadi ketika akan berbuat dosa nggak jadi. Ya. Beda kemudian dengan orang kafir. Orang kafir itu ketika ya, dia melihat dosa, ya, itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, ditepis begitu saja. Jadi meremehkan dosa, ya, menyepelekan dosa, bahkan mengatakan bullshit dengan yang namanya dosa. Jadi ketika dia berbuat dosa dia, ya, ketika akan berbuat dosa. Beda dengan orang yang beriman, tidak jadi, karena takut dosa itu dahsyat banget, diibaratkan sebuah gunung yang kemudian menimpa kepalanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi dua orang penghuni kubur ini disiksa bukan karena dosa besar. Ya. Emma ahaduhuma fakana. Ya. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Yang satu disiksa karena tidak menjaga diri dari air kencingnya. Ya. Baul itu air kencing. Ya. Tidak menjaga kebersihan ketika dia kencing. Ya. Kencingnya di mana saja. Sampai kalau orang lewat bau pesing terganggu. Biasanya di mana tuh yang begitu? Ya. Di terminal ya. Di terminal kan. Hati-hati itu kan. Biasanya dia kencingnya di samping bis, padahal toilet dekat ya, atau di gang-gang kecil kan, tempat orang lewat itu di dindingnya itu dia juga buang air kecil. Itu yang menyebabkan ya penghuni kubur itu disiksa di dalam kuburnya. Itu yang satu, gara-gara dia jorok ketika buang air. Ya. Kemudian wa ammal akhar, adapun yang lainnya ya. Penghuni kubur yang satu lagi fakana yamshi binamimah, dia disiksa di dalam kuburnya karena suka mengadu domba ya, namimah ya, provokator ya. Yang satu jorok buang air kencing, yang satu suka memprovokasi ya, sehingga terjadi kerusuhan ya, tindakan anarkis dan lain sebagainya. Ini hadisnya sahih ya. Riwayat Bukhari nomor 218 dan riwayat Muslim nomor 292. Ya. Kemudian bekal hidup di alam kubur adalah zikir ya, dan doa ya, dilindungi dari azab kubur. Ya. Kenapa? Sebab Rasul selalu mengingatkan kepada kita ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Jadi tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam yang telah menyelamatkan atau yang paling menyelamatkan atau yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibanding zikir kepada Allah. Ya. Jadi zikir itu ringan di lisan tapi kemudian berat di mizan. Ya. Ya. Berat ketika ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Kalau timbangan amal kita berat, maka Allah akan menempatkan kita di sorga, tempat yang penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, kemudian kepuasan. Ya, itu. Di antaranya apa yang bikin berat timbangan amal itu adalah berzikir kepada Allah. Tapi dalam waktu yang sama berzikir kepada Allah itu adalah amalan yang paling menyelamatkan ya, dirinya atau pelakunya dari azab Allah. Kila sampai Rasul ditanya itu, ya, walal jihad fi sabilillah. Ya. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Apakah masih lebih menyelamatkan zikir ya daripada jihad fi sabilillah? Ya. Jadi lebih utama mana zikir kepada Allah dengan jihad fi sabilillah? Ya, kaitannya dengan keselamatan diri. Ya. Kalau kata Rasul, ya, walau annahu doroba ya bisayfihi hatan qata'a katanya. Walaupun yang berjihad itu dia berhasil ya
mengalahkan musuhnya, membunuh musuhnya dengan memukulkan pedangnya sehingga pedangnya itu patah. Ya, saking semangatnya berjihad, tapi tidak bisa mengalahkan dari berzikir kepada Allah. Ya, itu. Bahkan salah satu ciri orang yang cerdas itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ya, dia berzikir baik ketika berdiri, ketika duduk ataupun berbaring. Jadi setiap keadaan, setiap kesempatan, setiap saat Rasul itu berzikir itu. Yang kedua baru berfikir. Berfikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi termasuk manusia di dalamnya. Ya. Supaya apa? Supaya membuahkan rasa takut kepada Allah, rasa syukur kepada Allah, ya. Kemudian rasa mengagungkan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Itu ungkapan atau buah dari berfikir dan berzikir, ya. Oleh karena itu, walau annahu daraba bisayfi hatta inqata'a, walaupun orang itu berhasil memukul musuh sampai kemudian pedangnya patah, tidak bisa ya menandingi dahsyatnya zikir kepada Allah dalam kaitannya dengan keselamatan diri. Ini hadisnya siapa? Riwayat Ahmad.